itu marhalah atau untuk memberi. Nah, karena ulama mengatakan al-faqid faqidu syai' la yu'ti. Nah, yang tidak mempunyai apa-apa yang hilang darinya, maka di hari tua dia tidak akan bisa menyampaikan, memberikan suatu hal apapun. Jangankan harta, ilmu pun dia tidak punya. Nah, itu makanya marhalatus syabab itu marhalah yang sangat penting sekali. Nah, selanjutnya kita bercerita nih. Saya dulu juga sama seperti antum semuanya. Pernah muda dulu. Pernah merasakan namanya bangku sekolah, bukan dimakan ya, bangku sekolah. Maksudnya duduk, belajar. Di MTS Al-Fatah juga sama. Nah, ceritanya dari MTS Al-Fatah sekolah. Pernah merasakan juga bagaimana gelap gulitanya istilahnya pergaulan. Setelah itu masuklah sekolah ke Yaspida. Keluar dari situ, saya waktu itu menganggur. Ceritanya mau kuliah sambil kerja, tapi kuliah enggak, kerja enggak, menganggur yang ada. Nah, akhirnya sekolahlah, memutuskan untuk sekolah ke suatu sekolah. Dan memang sekolah di situ kalau dibilang agak sulit juga untuk masuknya, karena waktu itu biayanya gratis gitu. Agak susah. Ya, ala kulli hal gitu, dengan sebagaimanapun keadaannya saya mencoba untuk tes gitu, mencoba-coba. Tapi akhirnya qadarullah wa masya'a fa'ala gitu, dengan takdir Allah yang bisa membolak-balikan kehendaknya, saya keterima gitu dengan sekian ribu orang yang daftar. Akhirnya saya keterima. Dari sekitar 2000 orang yang keterima 300 orang. Nah, dan anak masuk di situ. Masya Allah gitu. Ini dari fadlullah lah gitu. Nah, dari 300 itu pun ada seleksi lagi sampai waktu itu sampai 150 dari 300. Dan anak masih di dalamnya, alhamdulillah. Dari 150 dikuras lagi sampai 80 orang, yang lainnya keluar. Dari 80 orang dikuras lagi, tereliminasilah sampai sisa 60 orang. Yang 60 orang ini yang lulus. Dan tentunya dari 60 orang ini, afwan sebelumnya bukan untuk takabur sombong ya, tapi untuk memotivasi. Jadi intinya segala sesuatu hal itu butuh perjuangan, butuh suatu hal yang dikorbankan. Nah, sekarang nih teman-teman mumpung masih muda, ada yang sekolah di Jawa, ada yang di Tasik, ada yang di Cianjur, aman Cianjur? Aman. Ada yang di Sukabumi, ya? Dan di belahan bumi lah, di Indonesia khususnya. Ada yang dari Ambon, ya kan? Insya Allah aman, gitu kan? Enggak menghalangi kita untuk belajar. Entah itu di ujung dunia, itu kembali ke kitanya. Sekalipun kita belajar di tempat yang paling suci di Mekah, kalau orangnya malas, tetap aja malas gitu. Gak akan ada suatu hal yang dia dapatkan. Intinya motivasi diri untuk selalu ingin menjadikan diri lebih baik. Seperti yang kita tadi baca dalam ayat pertama tadarus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat. Lihatlah diri kamu, apa yang kamu jadikan untuk hari esok, apakah lebih baik, apakah lebih buruk. Nah, selanjutnya, jadi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya telah memberikan kepada kita 3 istilahnya bekal. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 78. Silahkan boleh dibuka. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semua dari perut-perut ibu kita tanpa kita mengetahui apa-apa. Ketika kita lahir apakah kita Nih, anak tanya nih kepada teman-teman semua, ketika kita lahir dari perut ibu, apakah kita bilang pengen susu, pengen jajan, ada enggak? Enggak, tetapi yang terucap sahih. Nah, ini dia. Jadi la ta'lamuna syai'a, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kepada kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah
la'allakum tashkurun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini datangkan dengan kalimat as-sam'u? Tidak Allah datangkan di sini dengan al-udhun, telinga. Kenapa? Allah datangkan dengan fungsi dari telinga. Kenapa? Karena banyak dari orang-orang yang punya telinga, tapi telinganya digunakan atau tidak? Kecil di antara kita menggunakan telinga kita untuk hal-hal beribadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Salah satu bentuk ketaatan apa? Menuntut ilmu. Nah, sekarang kalau kita ambil sama semua orang, kalau semisal, dan ini tidak mungkin karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan kalimat dengan sigho as-sam'u. Kalau seandainya diturunkan dengan kalimat al-udhun, misal afwan sebelumnya ya, misalnya ada kucing, ada hewan-hewan, nah teman-teman panggil, hei kucing, nengok enggak? Enggak, ya kan? Karena dia tidak difungsikan telinganya. Nah, yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya, dengan hewan-hewan adalah fungsi dari telinga tersebut. Nah, satu. Yang kedua, al-absar. Kenapa Allah jadikan di sini dengan kalimat sigo al-absar, penglihatan? Kenapa Allah tidak datangkan dengan al-a'yun atau ayun atau mata, ain? Kenapa? Karena banyak di antara manusia buta akan matanya, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, begitu. Begitupun dalam menuntut ilmu. Apa hubungannya? Ya, orang yang jujur ketika menuntut ilmu, ketika dia ujian, nyontek tidak? Insya Allah tidak akan nyontek. Tapi orang tidak jujur, matanya kemana-mana, ya kan? Nah, itulah dia tidak menggunakan fungsi matanya dengan yang sebaik-baik mungkin. Telinganya, Ustaz menjelaskan di depan, gurunya menjelaskan 1 kali 1 5, benar? Salah tuh ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ketika dia menggunakan telinganya, pendengarannya kepada hal yang baik, maka dia akan menyimak apa yang disampaikan. Dan dia lihat, ketika dia mendengar, dia akan lihat. Nah, itulah dari pendengaran, penglihatan turun ke hati. Sahih. Kama qala Allah Ta'ala, wal afidah. Kenapa di sini Allah sebutkan hati? Karena hati maqamul ilm, tempatnya ilmu. Setelah mendengar, melihat, akhirnya di-save di hatinya. Tersimpan satu nama. Siapa? Ibu, bukan perempuan lain. Nah, seperti itu. La'allakum tashkurun. La'alla yufidu ta'lil. Ta'lil ailah, sebab. Kata Allah, sebab supaya antum semuanya bersyukur kepada Allah, walaupun banyak dari orang-orang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Nah, dan kembali kepada al-afidah. Kenapa di sini Allah jadikan al-afidah? Nah, kenapa? Karena hati itu adalah satu hal yang dibilang urgen, sakral, penting terhadap diri manusia. In salahat al-a'mal kullu. Kalau seandainya hatinya baik, maka semua amalannya pun akan baik. Wa in fasadat jami'u a'mali. Mafhumilah huna? Nah, itu sharingnya, itu bukan sharing sebetulnya ini. Ya intinya kalau mau belajar dimanapun kita berada, satu, yakinkan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena anak pun punya teman ceritanya nih. Teman ini dia sekolah di Madinah. Jauh. Berangkatnya pakai pesawat berapa jam tuh. Masya Allah, sekolah di Madinah, udah sekolah, uang dikasih, pulang diongkosin. Masya Allah, pokoknya enak banget. Ilmu dapat, pulang ke Indonesia dihargain. Wah, lulusan Madinah nih, gitu kan. Tapi karena dia orangnya, sifatnya, tabiatnya seperti itu, ketika sampai di Madinah dia nggak belajar, duduk paling belakang. Kadang bukan belajar, dia malah jadi seorang dalal, petunjuk jalan bagi orang jemaah haji. Kesini Pak, orang Indonesia dapat duit tapi sekolah enggak. Jadi intinya satu, belajar dimanapun. Satu, keyakinan kita belajar sungguh-sungguh atau enggak. Soalnya Izul benar tuh Zul. Izul berangkat ke mana Zul? Wonogiri. Ya, jauh Zul.
Hati-hati Jul. Jadi pohon orang. Nah itu sampai dikisahkan nih ceritanya seorang ulama nih ditanya kepada seseorang yang dibilang dia itu ahli syubha lah, yang selalu mentaswis, membuat seseorang itu menjadi was-was dalam hatinya, mengajak kepadanya untuk debat. Ya imam, kadir sini antum debatlah sama saya. Kata imam, jawabannya apa? Kata ulama ini, kata seorang salafus soleh ini, ulama terdahulu, dia bilang apa? Kalau seandainya kamu bisa memberhentikan matahari 1 menit saja, maka saya akan duduk bersama kamu. Kenapa? Karena waktu itu mahal. Sekarang waktu muda seperti sekarang tidak akan kembali di masa ketika kita tua nanti. Waktu menuntut ilmu sekarang tidak akan kembali di mana kita sudah tua nanti. Ibarat seperti kan ada ibarat kan istilah pepatah mengatakan menuntut ilmu di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Berarti ukirannya sampai abad manapun bakalan kelihatan gitu kan. Akan tetapi kalau sudah tua mengukir di atas air hilang nggak? Ataupun kita mengukir di pasir pantai hilang nggak? Hilang lah, terbawa ombak hilang lagi, nulis hilang lagi. Jadi intinya susah gitu. Makanya mumpung masih muda, sok sekarang manfaatkan masa-masa muda ini. Nah, kembali ke cerita awal. Ceritanya anak sekolah nih. Jadi 60 orang ini di sana ada 10 orang istilahnya tergolong orang-orang yang dibilang mutamayiz. Orang terbaik. Dan alhamdulillah anak masuk di dalamnya gitu. Dan di 10 ini ada 5 terbaik. Dan alhamdulillah anak ada di dalamnya. Masya Allah. Jadi intinya apa? Kamu serius belajar. Makanya guru saya pernah berbicara. Dia orang Mesir. Dia bilang gini, Mada turid wa kaifa turid. Apa yang kamu inginkan dan bagaimana caranya. Jadi jangan sampai saya ingin sukses Pak, pengen jadi pilot, tapi lari ke sawah macul, bisa? Nggak bisa, ya kan? Kalau dia bilang saya ingin sukses Pak, ingin jadi seorang polisi, maka kamu dekati orang-orang yang mempunyai jalan untuk menuju untuk kita lebih menjadi dekat untuk lebih polisi itu bagaimana gitu. Nah seperti itu caranya. Jangan hanya sebatas angan-angan. Dan jangan pula seorang kayak pengen harus dengan berdoa aja di masjid pengen jadi polisi ya Allah, tiba-tiba jadi polisi, nggak mungkin. Perlu ada proses. Nah di samping semua itu pasti akan ada cobaan-cobaan hawa nafsu tadi. Sebagian syair Arab mengatakan seperti ini. Yakni al-hawa'u a'war. Nah, al-hawa'u a'war. Hawa nafsu itu membuat mata kayak gini, seperti dajjal, a'war. Kenapa? Man yuhibbul hawa a'war. Kenapa? Karena ketika orang sudah diselimuti oleh hawa nafsu, maka dia akan lupa mana yang benar, mana yang salah, dia hantam terus. Nah, teman-teman semua alhamdulillah diselamatkan dengan menuntut ilmu. Orang-orang di sana, anak-anak muda sekarang di sana bukan kayak gitu. Mainnya apa? TikTok, Masya Allah. Hilang martabat seorang perempuan. Hilang martabat seorang laki-laki yang bijaksana dengan digoyangkan badannya. Ya kan? Nah, makanya teman-teman semua diselamatkan dari kemajuan teknologi yang salah. Teknologi nggak ada yang salah itu orang yang menggunakannya. Kemudian selanjutnya wa bahrul hawa ghamrun. Lautan hawa nafsu itu ghamrun, dalam luas banyak airnya. Jadi hawa nafsu itu tidak akan ada hentinya, pasti akan ada datang terus, merasa tidak cukup terus. Dan makanya tidak heran kalau ada orang-orang yang sudah terselimuti oleh hawa nafsu, maka dia akan terus menginginkan bertambah dalam kemaksiatannya.
dalam hawa nafsu ini. Kemudian selanjutnya, wa yaumul hawa syahrun. Yaumul hawa syahrun. Satu hari hawa nafsu itu ibaratkan 1 bulan. Wa syahrul hawai dahrun. Dan 1 bulannya hawa nafsu itu adalah ibaratkan zaman yang panjang, tidak akan ada ujungnya. Jadi intinya sekarang mumpung masih muda, jangan ikuti hawa nafsu ini berpesta pora. Jangan sampai ambil slogan yang bilang muda, foya-foya, tua, kaya raya, sudah tua, apa? Masuk surga, meninggal masuk surga. Kata siapa? Nah, yang namanya menuju kebaikan itu butuh proses yang susah. Nah, afwan, yang tadi itu sabilul hawai amrun. Jadi jalan menuju hawa nafsu itu seperti ini. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang terakhir nih, ana kasih kepada antum semua ini nasihat dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min man? Minal mu'min ad-dha'if. Seorang mukmin yang qawi, yang kuat, khair, lebih baik, wa ahabbu, lebih dicintai di sisi Allah, minal mu'min ad-dha'if, dari seorang mukmin yang lemah. Nah, makanya Mas, kapan masa kuatnya seorang mukmin itu? Kapan? Sekarang masa muda. Sok mumpung masih muda sekarang, manfaatkan. Belajar, jangan mengeluh. Orang tua membiayai dari rumah banting tulang, ada tulang sapi dibanting. Ya enggak lah. Maksud banting tulang di sini adalah kerja keras untuk membiayai, menafkahi anaknya di sana. Gimana Jul? Anaknya di sana main-main, tidak serius. Makanya disebutkan orang yang zalim, ya, yang zalim terhadap orang tuanya. Dan ketika misalkan teman antum mendapatkan teman yang seperti itu, maka tolonglah dia. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Akhok oleh si akhok ada lain. Nah, akhok di sini saudaramu. Yang zalim seperti apa? Sampaikan kepada dia. Jangan kamu berbuat zalim. Nah, dengan kamu berbicara seperti itu, secara tidak langsung maka kamu telah membuat dia terjauh dari perilaku yang zalim. Al-mazlum lebih jelas. Nah, orang yang dizalimi maka kita tolong. Yang zalim pun kita tolong. Bagaimana kita menolong yang zalim ya Rasulullah, katanya? Dengan mungkin kita menjauhkan dia dari perbuatan zalim tersebut. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Wa fi kulli khair, akan tetapi walaupun yang dhaif, walaupun yang kuat, walaupun yang lemah, fi kulli khair, maka dalam keduanya itu terdapat kebaikan karena dia seorang mukmin. Lain lagi kalau dia seorang kafir. Kemudian selanjutnya, ihris ala ma yanfa'uk. Ana ulangi, ihris ala ma yanfa'uk. Kada demes. Nah, kada demes cek bahasa Sundanya. Ihris itu orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, terus ingin tahu gitu. Ihris ala ma yanfa'uk, maka tumbuhkan di dalam diri kamu itu suatu ijtihad, suatu kesungguhan yang ingin terus-menerus mendapatkan suatu kebaikan. Tentunya kebaikan yang menopang kita untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan di dunia yang menuju ke akhirat nanti dengan menjaga nilai-nilai agama kita. Ihris ala ma yanfa'u. Modelnya seperti apa? Waktu luang. Ada buku nih, buku khilafah Alamin Haji Nubuwah, baca. Ada hadis kecil nih, satu hadis, baca. Itu merupakan salah satu istilahnya mengamalkan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ihris ala ma yanfa'u. Jangan sampai ketika kita di sekolah nih, sekarang mah nggak ada pelajarannya, lagi libur, saya ngapain murajaah, nggak penting, udah kelewat kok, udah ujian. Kata siapa? Dibaca lagi bukunya, ya kan? Waktu senggang, waktu luang itu. Nah, saya punya teman, dia itu saking rajinnya
hiburannya dia bukan menonton, bukan main, adalah baca buku. Di sekolah belajar, pulang sekolah dia baca buku lain. Sampai-sampai ada dia, saking rajinnya dia menghafal kamus bahasa Arab, sampai ketika kita tanya dia seolah-olah kamus berjalan. Setiap kita tanyakan dia jawab. Bahkan punya guru orang Palestina. Saya punya guru orang Palestina. Saking pintarnya dan saking rajinnya dia, ketika kita tanyakan suatu ayat masalah tafsirnya, dia menjawab seolah dia itu seorang buku yang berjalan di muka bumi. Pintarnya. Apakah secara tiba-tiba seperti itu? No, tidak mungkin. Tetapi butuh apa? Butuh proses, butuh pengorbanan, waktunya dikorbankan, capek. Kalau nggak mau capek, capek mending di rumah aja. Itu kan, kalau capek mending di rumah aja. Yang namanya kesuksesan butuh proses. Jangan lihat nih sekarang Ustadz Nana, Masya Allah gitu kan, udah seperti ini. Bisakah saya seperti itu? Bisa kalau kamu belajar. Jangan Pak Jokowi sekarang presiden, saya mau seperti dia, tapi kamu tidur tiap pagi. Bisa nggak? Nggak mungkin gitu kan. Butuh proses. Semua itu butuh proses. Tidak mungkin ada yang instan. Mie instan aja butuh diseduh, ya enggak? Iya, enggak mungkin. Namanya mie instan butuh diseduh, butuh disobek juga bumbunya. Ya enggak? Nah, itulah. Wasta'in billah. Jangan lupa juga kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Selain kita istilahnya belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah, tapi jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang syekh dihafidz Quran, bahkan dia sudah mendapatkan sanad dalam Al-Quran, sanad qiraah sab'ah. Tapi suatu saat dia ditanya oleh seorang reporter, ya Syekh, katanya, wahai guru besar, Iqra alaina ayatan min Quran. Bacalah kepada kita an hifdzika atau Iqra ayatan min ayatillah fi hadzal mushaf. Bacalah satu ayat atau beberapa ayat dari mushaf ini, dari Quran ini. Kata syekhnya, la wallah hafidzu. Kata syekhnya, la demi Allah saya sudah hafal, gitu kan. Wala uridu an amsik al mushaf, dan saya tidak mau memegang mushaf ini, saya sudah menghafalnya. Sampai si reporter ini bertanya kepada Syekh, kaifa law kana dhahaba minka hifdzuk aw akhadha Allah minka hifdzuk. Bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengambil darimu hafalan itu? Menangislah Syekh itu. Jadi intinya apa? Kuatnya hafalan kita, pintarnya kita, itu karena semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan kesombongan, saya mah pintar enggak usah belajar besok ulangan. Jangan seperti itu. Nah, itulah sebetulnya banyak yang membuat faktor seorang thalibul ilmi tidak berkata seperti itu. Bahkan saking menghargainya ilmu, ustadz saya yang dari Mesir, dia bilang, jangan kau lipat bukumu. Tidak boleh, itu tidak beradab dengan ilmu. Jangan kau buka buku ketika ustaz menjelaskan. Misal, saja lagi menjelaskan, kamu buka nih, krek, satu lembar krek, itu tidak beradab. Jangan kau sandingkan bukumu dengan kakimu, sekalipun itu buku bahasa Indonesia, itu ilmu. Nah, jadi yang pertama adalah beradablah coba dengan kitab. Jadi jangan sampai, kenapa ya saya menghafal selalu lupa? Kenapa ya saya seperti ini? Mungkin salah satu sebabnya itu kurangnya adab kita dengan ilmu tersebut, ya kan? Nah, makanya pentinglah kita untuk beradab dengan ilmu. Kemudian wasta'in billah wala ta'jaz, dan jangan merasa lemah, ta'jaz. Saya nggak bisa, saya nggak mungkin hafal, saya la takun mislahan. Jangan seperti itu. Jangan saya nggak bisa. Bisa jadi dengan ucapan kita saya nggak bisa, itu adalah salah satu sebab kita membuat lemah dan susah untuk bisa akan hal itu. Kul ana astati'.
biiznillah. Saya bisa dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billahi wa la ta'azzaz. Wa in asabaka syai' fala taqul. Kalau seandainya tertimpa kepada kita sesuatu hal dan kita tidak menginginkannya, yang kita bilang, "Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza wa kadza." Jangan sampai bilang dalam diri kita, misal kita pengen sekolah ditaruh di SMAN 1 Sukabumi, Semansa. Tapi karena satu hal, lupa membawa ID card misalkan. Dan qadarullah tidak diterima, akhirnya dia bilang, seandainya dulu itu saya bawa aja kartu nama, saya udah keterima. Jangan bilang seperti itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul," akan tetapi katakan ketika kita misalnya tidak mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan, maka katakanlah qadarullah atau qadarullah wa ma syaa fa'ala, atas dan takdir kudratnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menghendaki. Fa inna lau taftah amalasy syaitan. Kalimat lau dalam bahasa kita kalau itu merupakan membuka pintunya syaitan. Jangan seperti itu, tapi kita harus yakin bahwasanya itu semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada yang di Wonogiri, ada yang di Ambon, ada yang di Cianjur, ada yang di mana lagi? Tasik. Di mana lagi? Selain itu Bekasi. Ada yang di SMK. Itu semua sudah Allah takdirkan. Oh, ini mah kehendak orang tua saya sekolah di sini, saya emang nggak mau. Jangan. Itu semua sudah Allah takdirkan. Makanya perlu kita syukuri dan kita nikmati atas semua itu. Mungkin itu yang Ana sampaikan. Ini bukan diskusi, tahan nasihat pengalaman lah itulah nama. Seperti itu teman-teman semua. Intinya masa muda itu jangan disia-siakan, karena masa muda tidak akan kembali lagi di masa tua. Kemudian sebagaimana Sa'd bin Ruhai mengatakan, illam yakuni syughlu majhada fal farahu mafsadah. Bila seandainya waktu kosong itu tidak digunakan dengan kesungguhan atau tidak disibukkan dengan kesungguhan, maka akan terdapat di sana suatu kerusakan atau keburukan. Makanya waktu kosong ini jangan dipakai main game, jangan dipakai teleponan, chattingan jangan, pakai murojaah. Walaupun cuma al-ikhlas, qul huwallahu ahad, baca. Nah, yang baca al-ikhlas sebanyak 3 kali bagaikan apa? Khatam Quran. Antum baca 6 kali sehari, masya Allah udah 2 kali khatam Quran itu nilainya tapi bukan ini. Intinya masa muda ini tolong dijaga, belajar yang sungguh-sungguh dimanapun berada, tidak menjadi suatu penghalang untuk kita untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Tidak ada kata waktu terlambat, tidak. Mumpung masih muda, sekarang dari sekarang belajar. Nah, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Ini nasallallahu an yarzuqana uluman nafi'atan fid dunya wal akhirah wa fi hadha wa nafa'ana Allah wa iyyakum biha hadhihi al-ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Heri. Jazakumullah khairan. Mari